Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan malam dan siang harinya dengan silih berganti. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, ahlul baitnya, dan kepada kita yang senantiasa istiqamah di jalan sunnahnya sampai hari kiamat ditegakkan. Teman-teman sekalian, bahwasanya tidak lama lagi kita akan memasuki yang namanya pergantian tahun. Yang menjadi pertanyaan di sini teman-teman sekalian, hendaknya sebelum kita memasuki pergantian tahun ini, kita memasuki tahun yang baru itu di 2024, hendaknya kita senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di 2023 ini. Jangan kita membuka lembaran baru di 2024, akan tetapi lembaran sebelumnya itu belum Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Dosa-dosa kita, kemaksiatan kita di 2023 itu jangan kita biarkan tidak terhapus. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 2023 sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan kita memasuki 2024 dalam keadaan telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa serta kemaksiatan yang kita lakukan di tahun sebelumnya. Teman-teman sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang senantiasa bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat, semurni-murninya taubat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut teman-teman sekalian, agar kita senantiasa bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dan ulama kita juga telah menyebutkan persyaratan-persyaratan agar taubat kita itu diterima. Sebagaimana ulama kita berkata, taubatun wajibatun min kulli dzanbin. Taubat itu wajib dilakukan setiap kita melakukan dosa. Fa in kanat ma'siyatu baina 'abdi wa baina Allah, dan jika kemaksiatan itu antara seorang hamba dengan Allah, la tata'allaqu bi adamin, dan tidak ada kaitannya dengan hak anak Adam, falaha, maka baginya salah satu syurut, 3 persyaratan. Ahaduha, yang pertama, an yuqli'ah anil ma'siyah, yakni ayyakifu anil ma'siyah, ia berhenti dari kemaksiatan. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, an yandama ala fi'liha, yaitu menyesali setiap perbuatan kemaksiatan yang ia lakukan. Yang ketiga adalah ayyazima alla yad'u ilaiha abadan, ia berjanji agar tidak kembali kepada kemaksiatan itu untuk selama-lamanya. Dan ulama kita menyebutkan bahwa persyaratan ini harus tertunaikan jika itu berkaitan dengan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, jika kemaksiatan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita juga melanjutkan perkataannya, fa in fuqida ahada salasa, dan jika salah satu dari 3 ini hilang, falan tasihha taubatuhu, maka tidak sah taubatnya.
Wa in kanat maksiatu tata'allaqu bi adamiyin, dan jika kemaksiatan itu antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, fasyurutuha arba'ah, maka persyaratannya ada 4. Jadi persyaratan yang tadi yang 3 itu lalu ditambah menjadi 1 jika itu berkaitan dengan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Apa yang ke-1 ini? An yabra'a min haqqi sahibiha, ia mengembalikan hak saudaranya. Kalau itu berupa harta, malan aw nahwahu, jika ia berupa harta atau semacamnya, faruddahu ilaih, hendaknya ia mengembalikan kepada pemiliknya. Dan jika itu berupa fitnah, gibah dan sebagainya, maka hendaknya kita meminta kehalalan atau minta maaf dari orang yang kita gibahi, orang yang kita fitnah tersebut. Maka inilah persyaratan teman-teman sekalian agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga dituntut untuk berniat untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan sebelumnya oleh ulama kita. Bahkan ulama salaf Malik bin Dinar rahimahullah berkata, niyatun mu'min ablagu min amali, niat seorang mukmin itu lebih cepat sampai daripada amalnya. Dan ketahuilah teman-teman sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu-pintu taubatnya kepada hamba-hambanya yang senantiasa terjatuh dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail yatubu musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatubu musii'ul lail." Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, membentangkan maghfirah dan ampunannya kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa di siang harinya, dan Allah pun membentangkan tangannya, membentangkan ampunannya pada malam harinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membentangkan tangannya, membentangkan ampunan, rahmat dan maghfirahnya kepada hambanya yang melakukan kemaksiatan di malam harinya. Lalu Allah pun membentangkan ampunannya pada malam harinya. Maka inilah teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu kita untuk senantiasa bertobat kepadanya. Dan tobat ini teman-teman sekalian, sampai kapan Allah Subhanahu wa taala menunggu kita? Sampai kapan Allah Subhanahu wa taala menunggu taubat kita itu? Sampai kapan Allah Subhanahu wa taala membentangkan membentangkan tangannya, membentangkan ampunannya, hatta tatlu asy-syams bi maghribiha, sampai matahari itu terbit di barat. Setelah sampai matahari terbit di barat, sudah kelihatan matahari terbit di barat, maka ampunan Allah baru tertutup. Allah pun tidak membentangkan ampunannya kembali kepada hamba-hambanya. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hambanya sampai nyawanya itu belum sampai di tenggorokannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugargir." Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya selama nyawanya itu belum sampai di tenggorokan. Maka selama nyawa kita ini, selama kita belum mendapati dua kejadian ini, yaitu matahari belum terbit ke barat dan nyawa kita belum sampai di tenggorokan, maka masih ada peluang bagi kita bahwa tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persyaratan yang telah dibuat oleh ulama kita, itu 4 persyaratan yang saya sebutkan tadi. Maka hendaknya seorang muslim itu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman sekalian, orang-orang saleh terdahulu, para salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh, kebiasaan mereka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mereka senantiasa beristighfar di waktu-waktu yang afdal, yaitu pada waktu sahur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
wa yastaghfiruna bil ashar, mereka beristighfar pada waktu sahur. Ini adalah waktu afdal yang Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menunda turunnya azab bagi kita apabila kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka apabila mereka beristighfar. Maka istighfar ini teman-teman sekalian akan menunda turunnya azab atau bencana yang telah kita lakukan karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maka seorang muslim itu memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbanyak istighfar dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan 4 persyaratan yang tadinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an yang kita semua ini sudah hafal ayatnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi kepada Allah, wastaghfirhu, dan minta ampunlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat-taubat kita teman-teman sekalian, karena Allah maha penerima taubat. Dan dengan taubat-taubat ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati-hati kita bersih. Karena salah satu yang menyebabkan hati-hati kita itu tertutup adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ini adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang bersih, bukan banyaknya anak, bukan banyaknya harta yang kita kumpulkan banting tulang siang dan malam, yang akan membawa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang akan membahagiakan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan teman-teman sekalian, akan tetapi hati yang selamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma la yanfa, pada hari di mana tidak bermanfaat, malun wala banun, harta dan anak-anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati-hati yang selamat, hati-hati yang bersih, hati-hati yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan asbab tobat ini, dengan asbab istighfar itu pula, itu pun dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena istighfar ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita senantiasa beristighfar, karena itu adalah sarana kita untuk mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini teman-teman sekalian adalah bekal kita pula menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, aksaru ma yudahilun nas jannah, kebanyakan yang memasukkan manusia itu ke dalam surga, taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini 2 perkara jemaah sekalian. Ini 2 perkara teman-teman sekalian yang akan memasukkan kita ke dalam surga, yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka hendaknya kita memperbaharui takwa kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab istighfar ini. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita.
dan kita dan sudah menjadi dan ini sudah menjadi sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia itu tidak dapat lepas dari dosa-dosa dan kesalahan. Akan tetapi orang yang baik itu, orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu berdosa, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah, sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan di dalam Al-Qur'an, jika seorang mukmin itu melakukan dosa, apa yang mereka lakukan? Jika seorang muslim itu, seorang mukmin itu terjatuh dalam dosa-dosa dan kesalahan, apa yang mereka lakukan? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana orang mukmin itu jika terjatuh dalam dosa-dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, jika mereka melakukan perbuatan fahisyah, au zalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, zakarullah, mereka langsung mengingat Allah, yastaghfiru lidzunubihim, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman sekalian, jika seorang muslim terjatuh dalam dosa-dosa dan kesalahan, mereka akan bertobat kepada Allah, mereka akan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang muslim itu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa terjatuh di dalam dosa-dosa dan kesalahan siang dan malam, teman-teman sekalian. Kita tidak mengetahui seberapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Dan jika kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meninggal dunia, maka ini akan menjadi bumerang. Ini akan menjadi bencana bagi kita, teman-teman sekalian. Dan saya mau sharekan kepada teman-teman sekalian, di 2023 ini, sebelum kita melangkah ke tahun berikutnya, hendaknya kita introspeksi diri, hendaknya kita bermuhasabah, hendaknya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan di tahun ini. Kalau kita membiarkan itu menumpuk dan semakin menumpuk ke tahun berikutnya, maka ini akan menjadi bencana yang besar. Ini akan menjadi bumerang bagi kita, teman-teman sekalian. Dosa kita itu tidak akan dihapuskan selama kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan yang kita lakukan. Sebelum saya tutup, teman-teman sekalian, saya ingin memberikan suatu kisah tentang keajaiban istighfar ini. Bahwasanya suatu ketika Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah didatangi 3 orang. Yang 3 orang ini mengadukan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. Yang pertama ini ia mengadukan permasalahannya tentang ladangnya yang kering karena tidak turun hujan di ladang tersebut. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, hendaknya engkau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang kedua. Lalu orang kedua ini bertanya lagi, wahai Imam, sesungguhnya saya sudah lama menikah, akan tetapi saya belum dikaruniai anak. Apa solusi agar saya bisa mendapatkan seorang anak?
Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Datang lagi orang yang terakhir, ia mengadukan permasalahan hidupnya, kekurangan harta, permasalahan hidup, problematika kehidupannya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika 3 orang ini telah pergi, maka muridnya pun yang mendengar percakapan Imam Al-Hasan Al-Basri dengan 3 orang ini pun merasa heran, lalu memberanikan diri untuk bertanya kepada gurunya, wahai Imam. Muridnya mengatakan kepada gurunya, wahai Imam, 3 orang datang kepada engkau dengan memberikan 3 pertanyaan, 3 persoalan, 3 problematika kehidupan mereka yang berbeda-beda. Tetapi mengapa engkau memberikan jawaban yang sama, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh bukan aku yang menjawab pertanyaan mereka, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjawab pertanyaan mereka di dalam Al-Quran surat An-Nuh. Maka dibacakanlah ayat tersebut, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nuh berkata kepada kaumnya, minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha penerima tobat. Yursilis samaa alaikum midarara, niscaya Ia akan menurunkan hujan kepada kalian yang deras, yaitu hujan yang membawa keberkahan. Wa yumdidukum bi amwalikum, dan Ia akan mengadakan untuk kalian anak-anak kalian. Wa yumdidukum bi amwalikum wa banina, dan niscaya Dia akan mengadakan untuk kalian harta-harta kalian, wa banina, dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang lebat-lebat. Wa yaj'al lakum anhara, dan mengalirkan sungai-sungai untuk kalian. Inilah buah dari istighfar, teman-teman sekalian. Masih banyak lagi kisah yang lainnya tentang istighfar ini. Salah satunya yang terakhir adalah kisah tentang Imam Ahmad rahimahullah. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal melakukan suatu rihlah, perjalanan jauh. Lalu seperti seorang musafir yang mengadakan perjalanan jauh, teman-teman sekalian, ia singgah di sebuah masjid untuk beristirahat. Dia singgah di sebuah masjid untuk beristirahat. Lalu ketika ia beristirahat, ia pun diusir oleh seorang penjaga masjid tersebut. Ketika diusir, Imam Ahmad ini rahimahullah tidak memperkenalkan dirinya bahwasanya dia adalah Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad pada zaman itu sudah terkenal namanya di mana-mana. Akan tetapi karena di sana tidak ada media-media seperti televisi atau gambar, sehingga orang tidak mengenali siapa itu Imam Ahmad. Orang cuma mendengar namanya bahwa dia adalah Imam Ahmad. Maka diusirlah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun karena ketawaduannya, karena tidak ingin dipuji karena namanya, maka ia tidak memperkenalkan dirinya bahwa ia Imam Ahmad. Ketika diusir, ada seorang penjual roti, pembuat roti, melihat Imam Ahmad diusir. Lalu karena merasa kasihan, maka pembuat roti ini pun mengajak Imam Ahmad untuk beristirahat di rumahnya. Maka ketika telah sampai di rumah si pembuat roti ini, Imam Ahmad pun melihat kebiasaan pembuat roti ini, yaitu membuat adonan. Dan ia melihat orang ini senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil membuat roti, sambil membuat adonan roti, ia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ahmad pun merasa takjub. Lalu Imam Ahmad pun bertanya kepadanya. Walaupun Imam Ahmad ini mengetahui keutamaan istighfar, tetapi untuk meyakinkan lagi dirinya, maka ia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada si pembuat roti tersebut. Lalu Imam Ahmad pun berkata, wahai pembuat roti,
saya lihat engkau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau mendapatkan manfaat dari istighfarmu tersebut? Maka pembuat roti itu mengatakan, sungguh tidaklah aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan pasti semua hajatku akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu hajatku yang belum terpenuhi, yaitu aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad pun meneteskan air mata lalu mengatakan, akulah Imam Ahmad. Perhatikanlah, dengan asbab istighfar dari pembuat adonan roti tersebut, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Imam Ahmad ini dengan pembuat adonan roti tersebut dengan asbab istighfar ini. Mungkin dengan asbab istighfar itu pula lah Imam Ahmad diusir, lalu dengan ketika ia diusir tersebut Allah Subhanahu wa taala mempertemukan si pembuat roti itu dengan Imam Ahmad itu. Lihatlah bagaimana keajaiban istighfar, dan banyak lagi keajaiban istighfar yang menjadi pembelajaran bagi kita. Akan tetapi ini mungkin sudah cukup untuk kita, menjadi motivasi bagi kita. Dua kisah ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana perkataan saya di awal, hendaknya kita sebelum melangkah di tahun yang berikutnya, hendaknya kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita di tahun 2023 ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di tahun 2023 ini, dan kita melangkah di tahun 2024 dalam keadaan bersih dari dosa-dosa dan kesalahan dengan mengikuti 4 persyaratan yang telah disebutkan oleh ulama kita tadinya. Dan selama 2 hal itu belum terjadi, yaitu matahari terbit dari barat dan nyawa kita belum sampai di tenggorokan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mempertemukan kita di Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, yaitu Syahrul Ramadan. Di bulan Ramadan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman, hendaknya kita beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tidak ada jaminan bahwa 2024 teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita. Tidak ada jaminan bahwa di 2024 kita akan masih hidup. Tidak ada jaminan. Maka hendaknya kita membersihkan dosa-dosa kita di bulan-bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, dan kita introspeksi diri, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian dan kepada kaum muslimin, lebih terkhususnya kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan ampunannya kepada kita, dan kita senantiasa, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa membersihkan diri kita dari dosa-dosa dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahumma fikum. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.